Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen sistem informasi lembaga keuangan syariah, terutama dalam Baitul Mal. Baitul Mal wa Tanwil, seperti itu. Baik, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, ini saya akan menjelaskan terkait tentang pengertian sistem. Nah, sistem ini berasal dari kata Yunani yang artinya kesatuan. Sistem juga terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pengertian dari informasi. Nah, informasi ini adalah satu pengelolaan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pengertian dari sistem informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan, dan prosedur yang terorganisir yang mampu menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dan landasan hukum Baitul Mal wa Tanwil atau BMT. Nah, BMT ini berarti rumah tempat mengelola harta. Nah, dalam hal BMT sebagai rumah tempat mengelola harta ini, maka juga dapat didefinisikan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta dari dan untuk masyarakat. Jadi BMT ini tabungan masyarakat, keuangan masyarakat itu dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk-bentuk hal lainnya seperti bantuan dari BMT itu sendiri. Nah, yang jelas ini dalam bentuk syariah. Lalu ada bentuk organisasi dari atau perusahaan dari BMT ini sendiri. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, BMT ini merupakan lembaga keuangan yang harus memilih dan badan hukum yang cocok dan sesuai dengan kegiatan BMT. Nah, ada juga beberapa struktur BMT yang paling sederhana. Jadi yang pertama itu ada badan pendirinya, lalu yang kedua ada badan pengawasnya, ada juga anggota BMT, badan pengelolaan, tabungan, dan juga pembiayaan. Lalu selanjutnya ada penerapan fungsi-fungsi manajemen. Jadi apa yang sudah saya jelaskan, ini ada beberapa fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini termasuk proses penggunaan implementasi berbagai fungsi manajemen dalam mengelola suatu organisasi atau entitas bisnis. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, fungsi perencanaan ini melibatkan penentuan tujuan organisasi dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini melibatkan bentuk dari tim kerja, pembagian pekerjaan dan pengaturan, dan juga hubungan hierarki dan komunikasi di dalam organisasi. Nah, fungsi pengarahan atau disebut juga dengan sebagai penggerak atau kepemimpinan berkaitan dengan mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ini melibatkan pengembangan visi dan misi dari organisasi, komunikasi yang efektif, pembinaan karyawan, dan pengambilan keputusan. Nah, dari penerapan fungsi manajemen ini juga ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Terry P. Siagian. Ini menjelaskan bahwasanya ada setidaknya 3 tingkatan manajemen yang berperan penting. Jadi ada top level, lalu yang kedua ada middle, terus juga ada lower management seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah top level management. Top level management atau manajemen tingkat atas ini terdiri dari para eksekutif atau pimpinan-pimpinan tertinggi dalam organisasi seperti direksi atau dewan pengawas. Nah, fungsi-fungsi manajemen pada tingkat ini meliputi perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengawasan umum terhadap operasional organisasi. Lalu yang kedua ada middle management atau pertengahan seperti itu. Nah, tingkat tengah ini terdiri dari manajer yang pasti. Lalu ada supervisor yang bertanggung jawab langsung atas berbagai unit atau departemen di dalam organisasi. Lalu fungsi-fungsi manajemen pada tingkat middle ini meliputi perencanaan taktis, terus juga ada pengorganisasian, koordinasi, dan juga pengendalian operasional. Dan yang terakhir itu ada lower management atau manajemen tingkat paling bawah. Nah, ini terdiri dari supervisor langsung dan staf operasional yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas-tugas rutin dalam organisasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen pada tingkat lower itu meliputi perencanaan operasional, terus juga pelaksanaan kebijakan, koordinasi aktivitas sehari-hari, dan juga kontrol kualitas. Nah, selanjutnya itu adalah kendala dari penerapan sistem informasi manajemen yang ada di BMT. Nah, penerapan sistem informasi manajemen di Baitul Mal ini menawarkan berbagai manfaat dan juga yang sangat signifikan. Namun, proses implementasinya tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala utama yaitu adalah keterbatasan anggaran. Seperti itu. Mungkin masih banyaknya yang masih belum terlalu mempercayai dari BMT itu sendiri. Seperti itu. Lalu juga ada implementasi teknologi informasi memerlukan investasi yang signifikan. Terus juga ada mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan juga pemeliharaan sistem. Nah, banyak BMT yang memiliki keterbatasan dana sehingga sulit untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk semua kebutuhan tersebut. Nah, selain masalah anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan dari BMT itu sendiri. Seperti itu. Nah, resistensi terhadap perubahan adalah kendali yang sering dihadapi BMT. Nah, pengelola dan staf BMT ini mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan sistem kerja tradisional menuju sistem berbasis teknologi. Jadi itu mungkin BMT ini terdiri dari hal-hal yang berbau tradisional dulunya seperti itu. Namun sekarang di zaman yang mungkin menggunakan sistem informasi yang sangat canggih, sehingga harus ada peningkatan dari setiap pengelola yang ada seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari penerapan fungsi-fungsi manajemen sistem informasi di lembaga keuangan syariah, terutama di Baitul Mal wa Tanwil. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.